Sudah lama kita melangkah berjalan bersama, berulang dan berputar, semakin tak berarah. Berulang kali kita mencoba untuk katakan, entah sampai kapan, hanya sebatas teman. Aku tahu dirimu pun menyimpan dasar, sama seperti diriku yang terus berpura-pura. Meski rasa ini terus menyimpan tanya, walau memang pada akhirnya kita terperangkap di ruang rindu. Dua pemeran yang terbelenggu, ingin menyatu tapi tak mampu. Kita pun saling tertipu, teruslah menari di tengah hujan, menghapus air mata yang tertahan, sampai nanti bertemu lagi dengan cerita baru. Apa mungkin kisah kita berdua bisa menjadi suka, tak berakhir jadi luka. Kita terperangkap di ruang rindu, ingin menyatu tapi tak mampu. Kita pun saling tertipu, teruslah menari di tengah hujan, menghapus air mata yang tertahan, sampai kita akan bertemu lagi dengan cerita baru. Sampai nanti bertemu lagi dengan cerita baru. Hai Sobat Gamers, ketemu lagi bersama saya Hero Hagemaru di Star Talk. Kali ini Hero kedatangan bintang tamu yang sangat legit banget. Dia please welcome ada Alvin Labian. Alvin, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Alvin ini asli mana sih, Jakarta atau mana? Aku asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Oh, kau kira AA Bandung ternyata bukan ya? Bukan. Bukan ya? Kayaknya lu kira tuh kayak AA Sunda gitu. Iya. Cuma mungkin karena aku tinggal di Bogor sih. Oh, tinggal di Dekat Bogor. dan sekolah juga di Bogor. Jadi Oh. mungkin ya ngerti bahasa Sunda sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Jadi bahasa Sunda adalah ya yang Bisa lah. bisa lah ya. Apa yang ditahu bahasa Sunda? Kurang. orang aja. Alvin hari ini makasih banget ya udah hadir ke sini ke Star Talk. Thank you so much for having me. Datang ke sini. Kayak mau udahan aja. Oh iya, belum ya. Belum ya? Oh, ya. Belum. Sebelum nanti kita bakalan cari tahu gitu kan ya, ini Alvin kesini mau ngapain? Udah pasti kan ada sesuatu yang baru yang akan dibawa sama Alvin gitu kan ya. Ini aku bakalan tanya-tanya dulu seputar fun fact gitu ya dari Alvin Labian ya. Yang pertama, ini lahir 18 Mei 2001. Betul. Berzodiak Taurus, betul? Yes, betul. Betul sekali ya. Berarti masih ini ya, maksudnya apa nih? Gen Z. Gen Z ya? Gen Z. Gen Z 2001 sama kayak aku berarti. Oke. Aku 2002. Oh iya. Oh, nice banget. Iya, tapi tidak percaya sama dia. Soalnya kayak terpaksa, oke, nice Oke, gitu. nice Tapi banget, enggak. Gen Z. Berzodiak Taurus. Iya. Ya, Taurus tuh Taurus yang Alvin rasain gitu kan dia. Taurus yang kayak gimana sih Vin kalau Taurus? Nggak tahu ya, aku selalu maksudnya ngedengar kalau Taurus tuh kayaknya keras kepala. Iya, Katanya seperti itu. Tapi loyal. Oke. Setia gitu ya. Setia. Ya mungkin ya aku
nggak terlalu paham banget sebenarnya tentang zodiak ya. Tapi ya ngikut-ngikut aja karena seru sebenarnya Seru, bahas seru. zodiak ya. Kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman, biasanya topiknya tuh udah langsung zodiak lu apa gitu. Buat memulai percakapan. Percakapan gitu ya. Tapi kalau misalkan nongkrong itu masih berarti. Masih. Cuma bukan sekarang gitu. Iya sempat-sempatin. Kadang-kadang kita juga butuh nongkrong ya. Jadi ya kalau misalkan memang ada waktu free, ngajak teman-teman buat ya catch up lah. Catch up gitu ya, masih disempetin berarti ya. Iya. Di tengah kesibukan yang kayaknya ini udah sibuk banget gitu kan. Karena Alvin ini nih Sobat Glamers ya. Sebelum jadi penyanyi gitu ya, Alvin juga ini pernah menjadi aktor dan juga bintang iklan. Iya betul. Benar? Yes betul. Ih, mantap. Dulu malah awal karir tuh sebenarnya di sinetron. awalnya sinetron. Iya sinetron, iklan, FTV gitu. Terus baru ke nyanyi. Jadi nyanyi tuh bisa dibilang tuh pertengahan lah, pertengahan karir. Oh, pertengahan karir baru ke nyanyi gitu kan ya. Tadi sempat ikutan ajang-ajang pencarian bakat gitu maksudnya? Nah itu enggak, karena mungkin aku juga tipe orang yang tidak terlalu kompetitif ya. Oke. Jadi kayaknya tuh, waduh kalau misalkan kompetisi kan harus yang wah Ekstra gitu ya. ekstra Ekstra gitu. banget. Nah, kayaknya aku bukan tipe orang kayak gitu, jadi ya udahlah silakan. Silakan aja yang lain. Iya, Yang lain aja. Oke. Terus juga ini di tahun 2017 Alvin pernah menjadi anggota High Five Indonesia. Betul, High Five Indonesia. High Five Indonesia Yes. gitu kan, itu di situ biasanya ngapain aja Vin? Dulu tuh jadi tuh sebenarnya gimana aku masuk ke High Five Indonesia sempat ngelewatin audisi. Audisi dulu. Di kontak sama Falcon Pictures, sama production house yang ngebawa High Five untuk ikut audisi. Tapi pada saat itu sebenarnya umur aku tuh belum masuk kriteria. Oh, belum masuk karena waktu itu Iya. umur berapa tahun tuh? Aku tuh masih 15, jalan 16 tahun. Oke. Dan sementara yang dicari itu umur 21 tahun ke atas. Oh, oke. Gitu, jadi belum masuk kriteria dan sementara kandidat yang lain banyak yang memang sesuai dengan kriterianya gitu. Akhirnya ya udahlah, jalanin aja. Tapi dipanggil terus nih workshop, ditanding-tandingin terus sama kandidat yang lain. Ada kali 8 kali workshop, akhirnya aku keterima. Akhirnya keterima masuk di High Five Indonesia Yes. gitu kan ya, keren banget. Dong, ya. Jadi udah memulai karir dari kecil juga berarti ya, Vin, ya? Kecil. Aku start karir itu dari umur 8 tahun aktifnya. 8 tahun. Umur 8 tahun itu sinetron, fokus di Sinetron. sinetron. Umur 7 tahun tuh aku ikut sanggar dulu. Ikut sanggar. Sanggar Ananda. Sanggar Jadi Ananda. sanggar seni, tapi intensinya sebenarnya bukan untuk masuk ke industri entertainment. Oke, tapi Jadi lebih untuk ke social skill-nya aja karena aku tuh dulu kecil tuh bener-bener pemalu banget Kak. asli. Bener, jadi aku nggak bisa ngobrol sama orang, aku nggak berani ketemu sama orang. Terus kayak misalkan ada tamu mau datang ke rumah, aku selalu lari ke kamar, aku kunci pintu. Selalu seperti Kayak itu. anti banget gitu. Anti banget. Bener-bener pemalu sampai akhirnya mungkin papa mamaku kayak, aduh, nih anak harus bisa Harus nih bisa, gitu. gitu. Kayaknya greget banget sampai akhirnya dimasukin ke Sanggaran Anda biar social skillnya itu bagus. Bagus, oke. Karena kan anak-anak sanggar itu kan mungkin lebih apa ya, ide kreativitasnya tuh lebih luas Lebih ya. luas, gitu. lebih banyak juga ya. Bener, dan mostly extrovert lah di sana. Betul. Gitu. Jadi ya siapa tahu nih anak bisa ketularan extrovertnya. Extrovertnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang lebih dominannya mana nih? Introvertnya atau udah mulai ekstrovert? Iya, masih introvert, masih. Cuma mungkin karena terbiasa dengan berhadapan dengan orang terus, orang baru terus, jadi mungkin udah lumayan apa ya? Ya terbiasa aja sih. Udah Tapi terbiasa. tetap kalau misalkan aku pribadi ya masih tetap ekstrovert yang lebih nyaman di rumah sebenarnya. Ekstrovert yang nyaman di rumah. Bahkan kayak kalau Alvin tuh kayaknya bukan anak rumahan tapi anak kamar banget. Anak kamar banget, betul. Nggak keluar kamar, kayaknya ada tamu aja dia langsung masuk kamar. Itu dia. Oke nih, tapi kalau misalkan kayak gitu kan untuk balikin energinya lagi kayak gimana kalau Alvin? Nah, aku tuh butuh banget waktu untuk sendiri biasanya. Kalau misalkan, let's say nih dari Bandung nih kan ketemu banyak orang, Iya. apa, Padat gitu ya? padat gitu ya, ketemu banyak orangnya. Nah, nanti ketika aku udah balik ke Jakarta, ke rumah, udah aku di kamar aja pasti diem di kamar, entah nonton TV atau kayak dengerin lagu gitu. Aktivitas sendiri aja yang Sendiri sendiri. ya, buat recharge energi Betul. juga gitu kan ya, biar tetap waras. Itu dia. Oke, terus juga ini katanya lagi aktif banget di pertunjukan teater, di Yes. antaranya polarisasi dan interaksi. Betul. Gimana nih sampai akhirnya kayak
kayaknya nih Alvin kayaknya semua dicobain gitu kan ya. Tapi seru juga gitu kan dia, ini yang katanya anak kecil yang dulu pemalu gitu kan dia Kok tiba-tiba jadi kayak malu-maluin ya? tiba-tiba malu-malu gitu ya. Iya. Gimana nih? Kalau teater musikal sendiri sebenarnya awalnya itu aku main di teater musikal Violet. Jadi dari situ aku diajak untuk main di teater musikal itu dengan teman-teman. Makanya jadi waktu itu ada cast-nya tuh Sasa Utari, Dea Seto, dan ya teman-teman lah. Akhirnya aku mau lah untuk coba main di teater musikal. Dan setelah dari Violet itu barulah kepolarisasi dan interaksi. Karena aku ngerasa oh ternyata industri teater musikal sendiri tuh karena masih niche banget ya di Indonesia. Jadi sangat hangat gitu, rasanya tuh sangat saling support satu sama lain, tidak ada yang kayak sikut-sikutan gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh ngerangkul. Jadi itu sih alasan kenapa aku nyaman juga untuk bergabung di beberapa teater musikal. Oke, nah kalau misalkan tadi kan udah banyak banget yang dicobain, ada aktor, terus juga bintang iklan, terus juga ada main di teater juga gitu kan ya, sekarang mulai ke dunia tarik suara gitu kan ya. Apa Vin yang kayaknya lu sekarang pengen nyobain untuk di nyanyi gitu? Kalau di nyanyi sendiri, aku tuh awal nyanyi itu di umur kayak 11-12 tahun. Dan ya yang aku bilang tadi, jadi bener-bener pertengahan setelah aku syuting-syuting, terus ternyata aku juga hobi nyanyi kan, akhirnya dilesin vokal sama papa mama. Terus oh ternyata cinta juga ya sama seni musik sama tarik suara gitu. Akhirnya ya udah fokus juga jadi kebagi nih akhirnya yang tadinya cuma acting doang, akhirnya kebagi. Dan menurutku nggak ada batas untuk kita berkarya. Jadi sebisa mungkin explore aja semuanya dulu. Kita lihat apa yang memang kalau misalkan dibatasin kayak oke, lo acting doang atau lo nyanyi doang, kayaknya kok ruang lingkupnya terbatas banget ya, terlalu dikotak-kotakin gitu ya gitu. Sementara entertainment itu kan luas ya, luas. Jadi aku masih ingin mencoba hal yang baru terus gitu. Oke, sampai akhirnya coba juga di nyanyi gitu kan ya. Karena Alvin juga ini di tahun 2024 sudah mengeluarkan karya gitu kan ya, untuk di dunia tarik suara sudah mengeluarkan single yang berjudul Masa Laluku gitu kan, sampai akhirnya di 2025 mengeluarkan lagi gitu kan ya, untuk karya terbarunya gitu kan. Nah untuk di tahun 2025 kan ini udah ada yang baru ya, single yang baru ini dengan judul Berulang dan Berputar. Nah kenapa nih, bisa diceritain nggak asalnya gitu kan ya sampai ada si karya terbaru ini dari Alvin? Oke, jadi awalnya akhirnya terjadi lagu Berulang dan Berputar itu awalnya tuh aku sebenarnya promo di Roommate Project waktu itu. Kita cover lagu Masa Laluku, tapi dibuat aransemennya versi dari Roommate Project. Dan pas aku denger aransemennya untuk laguku sendiri, kok enak banget ya, kok jadi fresh banget ya aransemennya gitu. Akhirnya aku bilang ke manajerku, Kak kayaknya seru deh kalau misalkan next single bisa kolaborasi sama Roommate Project. Oh iya boleh, tapi waktu itu sempet nggak lanjut obrolannya. Karena waktu itu aku lagi fokus di teater musikal. Tahun lalu tuh aku ada 3 judul, jadi fokus dulu teater musikal. Baru setelah udah selesai, baru ada obrolan lagi, kita angkat lagi nih. Ayo dong kita bikin dong sama Roommate Project aja, apakah mereka mau atau enggak gitu. Dan ternyata mereka mau. Akhirnya terbuatlah karya ini, dan prosesnya tuh sebenarnya Berulang dan Berputar lumayan singkat ya. Bisa dibilang pada waktu itu kita produce tuh kurang lebih sehari untuk bikin dari awal banget, kita nggak tahu mau bikin apa sampai akhirnya jadi satu lagu Berulang dan Berputar ini. Jadi emang udah dari sebelumnya juga udah ada konsep mungkin kan ya, sampai akhirnya kayak ada nih si karya ini gitu ya bareng sama si Roommate Project. Betul. Berarti yang ini juga bareng sama Roommate Project ya? Ini kita kolaborasi sama Roommate Project, kita bikinnya barengan, nulisnya juga bareng gitu. Berarti kalau misalnya untuk karyanya sendiri dari yang ini yang Berulang Berputar ini, Alvin ada ikut kontribusinya? Yang nulis aku, kebetulan ini karangan laguku juga, dan aransemen musik, notasi, melodi itu semua dibantu juga sih sebenarnya, kita kerja bareng sama Roommate Project. Barengan lah ya gitu kan ya, sama-sama. Nah tadi kan Alvin udah sempat mention ini ditulis sama Alvin sendiri gitu kan ya, bercerita tentang apa, terus kayak ada nggak
pengalaman pribadi kah gitu kan ya? Gimana nih, Vin? Iya, jadi Cerita memang aja nih. Soalnya kayak kalau misalkan dilihat judulnya kan berulang dan berputar, kayaknya Yes. di situ-situ aja nih ngapain gitu. Gue muter-muter aja, Muter-muter ya, aja gitu kan. Iya, jadi berulang dan berputar ini memang aku ngambil dari pengalaman pribadiku Oke. setelah melewati fase-fase beberapa fase percintaan, salah Oke. satunya stuck di hubungan friendzone. Hmm. Dan kenapa bisa jadi lagu ini? Awalnya tuh kita workshop, itu kita nggak tahu mau bikin apa, Kak. Oke. Karena belum ada materi, kita nggak tahu akan konsepnya seperti apa. Sampai akhirnya kita masuk ke studio, terus yaudah kita coba cari melodinya dulu deh, notasinya dulu nih gitu, yang enak. Oke, udah dapet. Terus singkat cerita, nih temanya mau apa, Vin? Nah. Lagunya. Kita mikir apa ya? Akhirnya aku recall aja pengalaman pribadiku di fase percintaan ini. Terus, oh kayaknya menarik ya kalau misalnya kita bahas tentang hubungan friendzone. Oke. Gitu, karena aku juga pernah gitu ya berada di fase Fase itu. itu. Gitu, jadi dan sebenarnya menurutku lumayan mudah ketika kita menulis dari pengalaman pribadi Betul. pribadi kita sendiri, karena ngalir aja Ngalir gitu, aja. karena kita tahu situasinya seperti apa yang kita udah lewatin, kayaknya lebih mudah. Akhirnya yaudah aku bilang, oh ya kita bikin lagu tentang stuck di hubungan friendzone, tapi dua sahabat ini tuh sebenarnya saling punya rasa satu sama lain, tapi saling takut untuk mengutarakan perasaan mereka. Gitu. Akhirnya yaudah kita mulai nulis, jadi lagu berulang. Jadi berulang dan berputar. Yes. Nah, kalau misalkan dari Alvin sendiri kan pengalaman pribadi gitu kan ya, pernah ada di hubungan friendzone. Nah, sampai akhirnya kalau misalkan di Alvinnya sendiri gitu ya, pas saat itu akhirnya mengutarakan atau kayak gitu tetap dipendam aja gitu. Sampai sekarang dipendam. Sampai sekarang dipendam. Sampai sekarang. Bahkan aku rilis lagu berulang berputar ini, aku nggak ngasih tahu ke siapapun lagu ini tuh tentang siapa dan siapa orangnya. Oh, orangnya berarti nggak tahu. Nggak tahu. Nggak di-share juga? Nggak di-share. Atau mau di-share di sini? Jangan. Ya. Jangan. Oke, jadi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang si tahu. sosok si friendzone-nya ini lah ya? Nggak ada yang tahu. Dan kalau misalkan pun dia ternyata engeh kalau lagu ini untuk dia, ya syukur. Kalau nggak ya udah. Kalau nggak ya udah. Oke, nih berarti seru banget ya kalau misalkan ngomongin soal percintaan, apalagi friendzone gitu kan, friendzone kayak gini gitu kan. Jadi Pernah ngalamin? alhamdulillah. Oh iya, pernah. Ada lah ya gitu. Pasti ada, pernah lah sekali Ada. kali ya. Tapi kalau misalnya dari Alvin sendiri, kenapa akhirnya kayak kayaknya gue nggak mengutarakan gitu. Ada ketakutan apa nggak, Vin, kalau misalkan dari Alvin? Oke, mungkin kalau misalkan aku pribadi, pada saat itu kenapa aku nggak berani mengutarakan atau confess perasaan aku ke dia? Mungkin karena kita udah sahabatan udah cukup lama. Oke. Dan aku nggak mau cuma karena ego aku dari perasaanku sendiri akhirnya merusak persahabatan yang udah kita bangun sedemikian lama ini gitu. Dan cuma sekarang ini ketika aku nulis berulang dan berputar kan sebenarnya aku udah masuk ke fase berdamai dengan keadaannya. Oke, ya udah nerima aja gitu Nerima ya. aja. Makanya betul, ya udahlah kita temenan aja gitu, sahabat aja. Makanya kenapa dari lagunya sendiri kan aku konsepnya tuh sebenarnya tidak seballad itu lagunya. Mungkin kalau dari lirik oke kok agak galau ya. Cuma kalau dari segi aransemen dan whole package-nya tuh big picture-nya sebenarnya lagu ini kan sounds romantic, nggak yang terlalu kayak ballad banget gitu kan ya. Nah itu karena aku ingin menggambarkan kalau aku sudah di fase yang udah tidak sedih lagi. Oke, Gitu. udah menerima ya. Sudah menerima, sudah berdamai dengan situasinya. Dan sekarang kenapa aku masih tetap tidak mengutarakan, kayaknya mungkin lebih kayak apa ya, aku berpikir kalau daripada terkadang tuh kita preoccupied dengan pokoknya gue harus milikin dia, pokoknya gue harus gitu. Tapi ternyata rasa sayang itu banyak bentuknya kok, nggak selalu harus lo memiliki seseorang dulu baru lo bisa kasih sayang gitu. Nggak harus jadi pasangan juga. Betul, gitu ya. dari sahabat aja gue juga bisa kok sebenarnya kasih rasa sayang gue ke lo gitu. Oke, menarik. Oke, berarti kalau misalkan dilihat si lagunya juga kan ya, ini kan tadi Alvin bilang gitu kan ya, sebenarnya tentang friendzone gitu kan ya, tapi kayak dikemasnya
mungkin lagunya agak happy juga gitu kan ya, karena aku juga udah lihat si musik videonya Oke. gitu kan ya. Iya. Itu sangat-sangat kayak simple tapi kayak menarik Iya. gitu kan ya, menarik apalagi kayak ada adegan-adegan kayak menariknya gitu, Benar. gitu kan ya. Nah kalau untuk pembuatan si musik videonya sendiri gimana Vin? Iya, kalau musik videonya kita brainstorm, jadi musik video ini dibuat sama Kak David sama Kak Gaby Christie. Jadi mereka yang apa ya, mungkin bisa dibilang bikin storyline-nya seperti apa, konsepnya akan seperti apa, tapi juga brainstorm dengan aku dan tim. Jadi aku pengen ada di scene nyanyinya tuh mungkin a little theatrical, aku pengen ada curtain merahnya seperti di teater dan spotlight. Dan mungkin scene cewek cowoknya ini, sahabatannya ini aku pengen ya udah kita explore jalan-jalan aja, have fun aja, keep it light, nggak terlalu yang oh serius banget nih Adegannya gimana gitu ya? Ya kita ya udah kayak dengerin lagu, dan itu benar-benar kita syuting dengerin lagu, lucu-lucuan aja gitu. Jadi ya udah keep it fun. Aku pengennya tuh benar-benar ya udah kita sahabatan, nggak dibuat-buat, tanpa skrip, tanpa dialog. Udah berjalan aja. Oh. Untuk musik videonya itu di mana? Di Jakarta? Itu di Jakarta, kita pindah-pindah. Jadi awal tuh di Blok M, terus kita naik MRT. Naik MRT ya, ada scene itu ya. Ada scene itu. Kita naik MRT, ya udah kita muter-muter Jakarta jadi. Karena mungkin kalau pas lagi nggak ada kerjaan mungkin agak sulit juga kali ya. Iya. Meskipun orang Jakarta. Benar. Iya kan? Iya, tapi seru sih. Maksudnya prosesnya tuh sangat menyenangkan karena kita juga nggak yang terlalu dibawa serius, ini kita bercanda-bercanda juga gitu. Kayak syuting apa ya, kayak hunting foto aja gitu. Kayak gitu. Jadi bawa beban lah ya. Jadi enjoy. Betul. Enjoy, mantap. Jadi kalau misalkan untuk tadi udah ngobrolin soal si musik videonya gitu kan ya, terus juga dari workshop sampai jadi si karyanya sendiri gitu kan. Ada nggak sih Ben kalau misalkan di lirik lagunya nih ya, di berulang dan berputar ini yang jadi lirik favoritnya Alvin, ada nggak? Oh ada. Jadi pas aku nulis kalimat ini tuh aku langsung kayak, jadi aku tuh cukup visual Kak di otak. Jadi ketika aku nulis dan part favoritku adalah teruslah menari di tengah hujan, menghapus air mata yang tertahan. Jadi meaning dari kalimat itu ketika aku nulis adalah di visualku ya. Jadi aku melihat sebuah adegan di mana si perempuannya ini menari bebas di tengah hujan malam-malam. Dan menurutku sangat poetik tapi sakit juga karena di sisi lain dia mencoba untuk berpura-pura bahagia dengan menari-nari di tengah hujan, tapi ternyata hujan itu hanya untuk menutupi tetesan air mata dia gitu. Jadi kayak wow, di bayangan aku ini kok sakit banget ya, tapi it's very beautiful, poetic banget gitu. Itu sih part favorit yang aku tulis. Oke, berarti kalau misalkan dari Alvin sendiri pernah nggak nangis di tengah hujan? Alasannya biar nggak kelihatan aja gitu kalau lagi nangis gitu. Iya sih, mungkin lebih kayak nangis pas nyetir mobil di hujan-hujanan kali. Kalau itu mah kena hujan, Nggak kena hujannya tapi sendiri aja gitu kan. Tapi mungkin sobat Glebers juga ada yang pernah ngalamin gitu kan ya, lagi motoran mungkin kan dia lagi jalan apa gimana gitu tiba-tiba sedih gitu kan dia nangis aja gitu kan. Dan kayaknya tuh apa ya, menggambarkan main character moment banget gitu. Ketika kayak perasaan tuh lagi berantakan banget, terus pulang kerja capek banget, hujan-hujanan, mencoba untuk naik MRT, jalan kaki, itu kayaknya tuh wah gila, itu momen-momen main karakternya tuh sambil dengerin berulang dan berputar. Tapi kayaknya kalau misalkan orang-orang mau nangis juga nggak usah nunggu hujan kali ya? Iya kali ya, nangis aja gitu kan ya. Itu kan sebagai apa ya, luapan emosi aja gitu kan ya. Dan kadang tuh emang sebenarnya kita butuh tahu untuk nangis, untuk bisa mengeluarkan semua emosi, karena kalau kita pendam terus lama-lama menggunung ya bentuk emosinya gitu. Ya jadi nggak apa-apa kok kalau misalkan teman-teman di sini yang mau nangis silahkan nangis kan gitu kayaknya. Tapi ini kayak seru banget sobat Glamers ya, karena Alvin ini benar-benar kayak nggak cuman yang tadi aku kayaknya sempat menarik gitu ya, menarik perhatian aku gitu kan ya. Karena di teater juga gitu kan ya, sampai si musik video itu kayak benar-benar dipikirin banget gitu. Dan tadi Alvin cerita tuh kayak oh iya ya, dia tuh kayak sampai dibawa loh gitu kan ya,
si apa namanya kayak pengalamannya dia di teater gitu kan ya, sampai dijadiin si apa visualnya gitu kan, kayak dipikirin banget gitu kan, keren banget, tepuk tangan dulu. Thank you. Oke, Yes. yang terakhir nih ya, ada update manggung di mana gitu, Vin? Oke, Untuk kalau- bulan ini atau bulan depan gitu? Iya, mungkin aku sih pengennya nanti bikin personal showcase Personal sendiri ya. Harus sih. Semoga kalau misalkan EP-nya udah rampung, Oke. bisa bikin showcase sendiri sih. Ya, tapi semua update-an nanti bisa aja di follow di Instagramku karena semuanya akan di-update Dia di situ ya. Yes. Oke, ini Vin kalau misalnya untuk kedepannya Oke. karir Alvin pengen yang kayak gimana sih gitu, atau enggak kayak ini yang lagi dikerjain gitu sekarang apa nih, Vin? Jujur aku tuh nggak membatasi sih, maksudnya aku ingin terus berkarya. Oke. Aku ingin terus membuat apa ya, karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan maksudnya nggak cuma kayak fokus di single doang, tapi mungkin juga bisa di platform aja, misalkan di film atau di apa. Jadi nggak mau membatasi sebuah apa ya, Karyanya cuma di situ-situ aja misalkan ya. Tetap explore terus, dan aku masih ingin mencoba hal-hal yang baru lagi sih. Oke, mantap ya. Ini kalau misalkan sobat Glamours yang pengen banget gitu kan, atau enggak kayaknya pengen dicari tahu gitu, ini siapa ya gitu, Alvin gitu kan. Nah, nanti bisa di follow di akun Instagram ya. Yes, di Alvin Lapian, TikTok, Twitter juga sama Alvin Lapian nih ya. Karena ini juga udah ada nama ini ya, fansnya ya. Iya, benar. Apa tuh, Vin? Alvinate. Alvinati, itu dia udah ada gitu kan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin atau nggak kayak orang Bandung nih gitu, belum ada gitu kan yang Alvinati gitu kan. Iya. Langsung aja dibikin. Tapi dia kayak setuju juga sih kalau misalkan Alvin mau ada niatan bikin apa kayak mini showcase Yes. gitu, kan kayak intimate gitu. Seru banget sih. Iya, kebayangnya itu sih, very intimate, yang deket Yang gitu, deket. rasanya engaging sama penonton. Pengennya sih gitu Kayaknya ya. kayak gitu ya. Vin, kalau misalkan untuk album gitu ada Iya. mulai ini nggak sih? Oke. Lagi dikerjain atau Aku sih gimana? step by step aja sih. Maksudnya aku ingin pelan-pelan single, karena kalau misalkan diburu-buru tuh bisa aja, tapi hasilnya tidak akan senatural ketika kita memang moodnya tuh lagi nulis gitu. Jadi pengennya sih step by step aja, single sampai nanti rampung satu album gitu ya. End goalnya sih pasti akan ke sana. Ya, ke sana lah ya gitu. Oke, terakhir nih mungkin boleh di-share juga ke Sobat Glamours untuk promoin single terbaru dari Alvin, Berulang dan Berputar. Silakan, Oke. Vin. Sobat Glamour, jangan lupa dengerin Berulang dan Berputar di all digital streaming platform, dan juga udah bisa ditonton music videonya di My Music Records di YouTube channelnya. Oke, kayak gitu ya. Jangan lupa untuk di streaming lagu-lagunya dari Alvin Lapian ya, Berulang dan Berputar, karena jujur kayak lumayan apa ya, enak gitu ya, enak dengerin gitu kan. Meskipun kayak yang tadi Alvin cerita gitu kan, ini tentang friendzone tapi kayak happy gitu, Iya. happy. Alvin, terima kasih banget loh. Thank you so much. Sudah hadir ke sini Yes. ke Star Talk ya, ditunggu untuk karya-karya terbarunya gitu kan, sampai nanti datang lagi ke sini. Alright, Gitu kan, pasti. ya. Ditunggu juga, mungkin nanti ada showcase atau apapun Iya, gitu kan. doakan ya. Nah, karena yang udah main di sini mah semuanya langsung jadi bintang. Karena namanya itu udah Star Talk kan, Betul. jadi sama bintang-bintang lah Betul. gitu ya. Amin, terima kasih lagi ya. Nanti Thank you so jangan much. lupa untuk bakal jamming-jamming gitu kan. Iya. Terima kasih juga buat Sobat Glamours yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube-nya ya. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.